Tadi dibilang orang ma'rifat itu sudah tidak merasakan bedanya kemakmuran dan kesulitan. Pada saat dia merasa semua terpenuhi, yang dipikir itu, ini Allah memberi saya fasilitas untuk harus selalu bersyukur. Ketika mendapat kesulitan, tidak pernah sambat kepada orang. Dia justru meyakini, ya Allah, alhamdulillah, dengan kesulitan ini saya bisa semakin mendekat kepada Engkau. Maka orang ma'rifat itu ya gak susah di kehidupan dunia seperti sekarang ini. Itu susah cari orang yang ma'rifat. Kalau ada orang ngaku-ngaku ma'rifat, wali, mengenal Allah, ya, itu dilihat saja perilakunya. Maka orang-orang ma'rifat itu kan biasanya sudah tidak peduli dengan urusan-urusan duniawi. Tidak seperti kita, ya. Kita masih menggunakan bahasa ikhtiar itu boleh. Enggak duwe-duwe silaturahim nang tonggo, nang konco, family. Aku sile ono duwe kok. Dalam rangka untuk memenuhi ibadah. Itu kan hanya kamuflase saja. Belum ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat itu bahkan tidak makan pun dia tidak terasa lapar. Saking asyiknya dengan Allah. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, yang dikatakan ma'rifat itu sudah imannya sudah sangat maksimal. Yang ada di dalam dirinya itu hanya Allah. Dia sudah hanyut dengan Allah. Bahkan merasa tidak butuh makan. Yang dirasakan itu ya sudah, dia terlebur di dalam keasikannya dengan Allah. Nah, kita ini orang biasa tidak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya orang ma'rifat. Tapi kita sering dapat cerita. Rasulullah itu kan juga begitu. Kadang-kadang satu saat itu ya gak mikir urusan dunia itu tidak dipikir sama sekali. Kecuali ada hal-hal penting yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Rasulullah. Misalnya kalau tidak makan terus nanti menyebabkan sakit, mati, ya. Itu bagian dari, bukan karena terus nuruti keinginan. Nah, kalau kita ini makan itu kan nuruti keinginan. Apalagi sekarang itu kita dididik tidak punya etika di dalam memanfaatkan kenikmatan. Bahkan kita ini dididik jadi orang tidak terhormat dalam urusan makan saja. Dulu ya, kalau kita diundang walimah, kemanten, sunatan, apa saja, kita datang, diundang itu senang, merasa dihargai oleh tetangga, diundang, datang. Pada saat datang itu merasa nikmat, karena kita dihargai orang. Nanti dipersilakan duduk, kadang-kadang ya lesehan, tidak pakai kursi. Itu merasa bahagia sekali. Kita niatnya menyenangkan tetangga, menyenangkan famili, dan kita menghormati karena kita dihormati. Nanti ketika selesai walimah, ya biasa saja. Orang dulu itu dalam rangka menghormati yang diundang. Orang diundang itu kemudian disuguhi. Caranya ya dihormati, namanya diundang. Kemudian mereka yang punya gawe itu minta bantuan tetangga, anak-anak muda. Dulu disebut sinoman. Tugasnya apa? Tugasnya untuk menghormati orang yang diundang itu. Ketika waktunya nanti dikasih makanan atau apa, itu kan mereka dengan begitu semangat menghormati tamu itu, walaupun bentuknya itu makan piringan, diantarkan, itu dihormati kita. Dan tamunya juga merasa senang dihormati itu. Sudah apa yang ada itu ya itu dinikmati. Disuguhi rawon ya alhamdulillah, suguhi soto alhamdulillah. Nah, sekarang kan enggak. Kita ini kadang
diperdaya dan diperbudak, tapi nggak terasa, bikin prasmanan. Ya terus dikongkon jupuk dewe-dewe. Itu kan tidak menghormati sebenarnya, apalagi yang sudah tua-tua terus disuruh rebutan, ya makan ngambil sendiri-sendiri. Sudah sebenarnya kita ini tergradasi, kehormatan manusia modern itu semakin turun. Tapi kita merasa bangga, enak kono prasmanan, menune akeh. Itu satu sisi kita tidak dihormati, di sisi lain kita dididik untuk serakah. Nah, kalau zaman dulu dikasih rawon ya itu saja dimakan, alhamdulillah, sudah nggak ngelirik kemana-mana. Sekarang karena menunya banyak, akhir terus pilih-pilih. Wah iki koyoke kata enak. Nah, terus kadang-kadang muter gak oleh-oleh. Itu kan didik kita serakah. Jadi budaya modern itu kadang-kadang membuat kita ini keluar dari koridor yang sebenarnya memberikan kehormatan kepada kita. Nah, tapi akhirnya terus disuruh ngambil-ngambil sendiri. Maka kadang ada orang itu tidak mau. Wis kok koyoke rene ndolek panganan. Ada orang yang kadang-kadang ketika orang banyak antri itu ya sudah duduk saja. Nah itu kalau tuan rumahnya tahu, itu manggil orang, tolong itu bapak yang sepuh itu ambilkan. Nah itu masalahnya karena kita ini sudah punya pikiran yang beda. Ya termasuk itu tadi. Orang yang disebut makrifat itu sudah memang ya bergantung pada Allah. Nah, kalau kita masih butuh utang, butuh macam-macam, ya aku tingkatannya sih belajar makrifat. Tapi mending kalau kita tahu bahwa ada orang hebat yang kita belum bisa niru, tapi punya harapan cinta kepada mereka, paling tidak nanti ya kita akan dipanggil. Oh itu sampai ke sini dulu pernah sering nyebut saya. Nah, itu paling tidak kata Rasulullah begitu. Innaka ma'aman ahbabta atau anta ma'aman ahbabta. Begitu.